Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa pada minggu ke-7 sesudah Pentakosta dan kita melangsungkan ibadah di rumah masing-masing. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Allah Bapa, di dalam kerajaan sorga kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan dimampukan terus untuk melakukannya dalam kehidupan hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkan pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari dipersilahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini adalah dari Injil Matius, pasalnya yang ke-7, ayat 7 hingga 11, yang menyatakan hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita pada hari ini adalah konsisten berkomunikasi dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah alat komunikasi orang percaya dengan Tuhan? Ya, doa. Doa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia merupakan permohonan kepada Tuhan. Doa dan berdoa merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena doa adalah nafas orang Kristen. Jadi tidak ada satu hari pun boleh dilewati tanpa berdoa. Artinya bahwa berdoa atau berkomunikasi atau berdialog dengan Tuhan harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus pada setiap waktu. Berdoalah senantiasa. Oleh karena itu, berdoa juga tergantung antara pribadi dengan Tuhannya. Jika hubungan antara seseorang dengan Tuhan akrab, maka dia akan mudah untuk berdoa. Doa merupakan satu hal yang menyenangkan baginya. Dan dia akan datang kepada Tuhan dalam pelbagai keadaan, mencurahkan isi hatinya, berdialog kepada Tuhan. Namun sebaliknya, jika hubungan seseorang dengan Tuhan
tidak akrab, maka yang terjadi adalah doa merupakan suatu hal yang menyebalkan, satu hal yang dibawa dengan tidak sukacita, dan merupakan kesulitan bagi dia untuk berdialog dengan Tuhan di dalam doa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali ada dua hal yang dipahami oleh manusia. Yang pertama adalah doa merupakan solusi terakhir ketika segala usaha atau cara yang ditempuh sebelumnya tidak menemukan hasil. Dan hal yang kedua adalah seringkali manusia beranggapan bahwa dengan dirinya berdoa maka Allah akan memenuhi seluruh permintaannya. Dan kita perlu berhati-hati dengan dua pemahaman tersebut. Karena sesungguhnya doa adalah bukan mantra atau rumusan sihir yang bekerja secara otomatis simsalabim, maka jadilah. Tidak. Maksudnya adalah kalau seseorang mengucapkan kalimat atau apapun yang hendak dia nyatakan di hadapan Tuhan, dia akan beranggapan bahwa segala sesuatu yang diinginkannya itu akan terjadi. Bukan demikian. Oleh karena itu, firman Tuhan pada pagi hari ini menghantarkan kita tentang hal bagaimana doa itu dikabulkan. Di dalam ayat yang ke-7 ada 3 kata kunci untuk kita menyampaikan doa kita, yaitu mintalah kepada Bapa di sorga, carilah Bapa di sorga, dan ketuklah pintu hati Bapa di sorga melalui doa. Jawabannya ada pada ayat yang ke-8. Ketika seseorang meminta, maka dia akan menerima. Ketika seseorang mencari Bapa, maka dia akan mendapat. Dan ketika seseorang mengetuk baginya pintu Bapa, maka Bapa di sorga juga akan membuka atau menerima kehadiran dan juga setiap doa yang kita sampaikan. Dan di dalam ayat yang ke-9 hingga yang ke-10 mau menyatakan sebuah kiasan tentang kehidupan orang beriman dengan orang percaya. Kiasan tentang relasi orang beriman dengan Allah yang dijumpainya di dalam doa, yang diibaratkan dengan gambaran seorang ayah terhadap anaknya. Bahwa tidak ada bapa yang tidak sayang kepada anak-anaknya sendiri dan tidak memberi perhatian khusus, karena tidak ada anak manapun yang menjauhi terhadap apa yang diperlukannya. Dia pasti akan datang dan mencari bapaknya untuk mengutarakan isi hatinya. Dan itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-9. Seorang ayah tidak mungkin memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti. Kemudian tidak mungkin memberikan ular kepada anaknya jika dia meminta ikan. Dan kalau di dalam Lukas pasal 11 ayat 12, tidak mungkin seorang ayah akan memberikan kalajengking ketika anaknya meminta telur. Artinya bahwa jika manusia yang penuh dengan kelemahan atau kejahatan saja tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di sorga. Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada Dia. Dan kata yang baik di dalam Injil Lukas ini, pasal 11, ayat yang ke-13 dinyatakan bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Oleh karena itu, hendaknya setiap doa, permintaan itu harus disampaikan dengan penuh keyakinan.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari perikop firman Tuhan ini kita diarahkan pada pemahaman bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih, dan setiap orang yang berdoa kepadanya pasti akan diperhatikan. Bapa yang baik tidak akan memberikan semua yang diminta dan diinginkan oleh anaknya. Apalagi yang dimintanya itu adalah merupakan satu hal yang berbahaya. Tetapi Bapa yang baik, Bapa di sorga, akan memberikan seturut apa yang menjadi kehendaknya. Dia tahu yang terbaik bagi anaknya. Dan kita juga melihat akan Allah yang Maha Kuasa, bahwa Dia sanggup untuk mengerjakan segala sesuatunya, termasuk hal yang mustahil sekalipun bagi manusia. Karena Dia adalah Allah pencipta alam semesta dan isinya. Dan Allah akan memberikan yang sangat baik untuk kita. Hal inilah yang akan memberikan keyakinan kepada kita untuk tetap senantiasa mau datang kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan dengan penuh keyakinan, secara konsisten dalam segala waktu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memasuki minggu ke-7 sesudah Pentakosta, bersama dengan Pelkat Persekutuan Kaum Bapa GPIB, kita juga mengucap syukur. Tepat pada hari ini 11 Juli, Pelkat PKP GPIB merayakan hari ulang tahun ke-40. Dan juga bersama dengan Yayasan Diakonia pada tanggal 5 Juli yang lalu merayakan hari ulang tahun ke-27. Itu berarti kita melihat bahwa di tengah-tengah tantangan pergumulan, pelayanan yang Tuhan percayakan, Allah tetap senantiasa menyatakan kasih dan setianya. Dan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua diajak untuk boleh mempercayakan seluruh kehidupan kita, menyerahkan diri-diri kita dan apapun yang Allah percayakan kepada kita, hanya kepada Dia. Dan mari kita tingkatkan frekuensi doa kita di dalam Tuhan. Semakin hari semakin dipenuhi dengan pergumulan yang ada, bahkan pandemi COVID-19 lebih daripada setahun kita ada di dalamnya. Namun hidup ini harus terus maju melangkah dan berbuat untuk menyaksikan segala karya dan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita, sekalipun hal itu dipenuhi dengan tantangan kehidupan beriman. Sebagaimana logo moto GPIB, moto Pelkat PKB GPIB adalah tangguh dan luwes, demikian juga kaum bapa diharapkan tetap senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan, dimanapun berada, untuk menjadi kaum bapa yang tangguh dan luwes, kaum bapa yang dapat memberikan teladan iman, bahkan menyatakan kasih Allah itu. Kalaupun saat ini pelayanan tidak sepenuhnya harus dilaksanakan setiap minggu, tetapi paling tidak kasih Allah itu tetap senantiasa dinyatakan, menjadi landasan seluruh hidup kaum bapa. Demikian juga apa yang menjadi moto Yadia GPIB, melayani dan bukan untuk dilayani, supaya kehidupan mereka yang tersisihkan juga tetap senantiasa dapat direngkuh, dijangkau. Artinya gereja juga diajak untuk tetap senantiasa memiliki rasa peduli, berdiakonia, tidak hanya memperhatikan kehidupan sendiri tetapi juga menjangkau orang-orang, semua orang yang perlu dikasihi dan dilayani. Itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab bersama kita sebagai persekutuan yang melayani dan bersaksi. Akan dapat kita lakukan kalau kita senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Dan juga tetap senantiasa ada di dalam dialog dengan Dia.
secara terus-menerus tingkatkan frekuensi doa itu. Dan juga perenungan akan firman Tuhan yang memberikan kekuatan kita. Oleh karena itu tadi dikatakan dalam Lukas pasal 11, yang terbaik itu Roh Kudus. Bahwa artinya Allah sendiri yang akan hadir, Allah sendiri yang akan memperlengkapi kita. Sehingga ketika kita berjuang di tengah-tengah kehidupan pandemi COVID yang akan mengubah cara dan aktivitas kita untuk menuju kenormalan baru, kita tetap senantiasa siap. Kita tetap senantiasa mampu untuk menyesuaikan kondisi yang ada. Tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap menjaga diri dan kesehatan, bahkan tidak lupa untuk terus menyuarakan dan memberitakan atau menyatakan kasih Allah itu dimanapun berada, bahkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup, dimanapun Tuhan menghadirkan kita. Inilah firman Tuhan bagi kita dan kiranya kita bisa dimampukan untuk melakukannya dengan penuh kesetiaan dan ketaatan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk hari ini kami kembali dapat membangun persekutuan dengan Tuhan. Sekalipun kami harus berada di rumah untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus corona terkait dengan PPKM yang diberlakukan di daerah kami. Tuhan tolong kami supaya kami dapat melaksanakannya di dalam ketaatan kami kepada Allah yang telah mengasihi kami. Dan Allah menyempurnakan berita firman Tuhan. Sehingga kami tetap senantiasa bertekun di dalam doa dan mempercayakan seluruh hidup kami untuk bisa menyertakan Tuhan di dalam segala apa yang kami perjuangkan dan mempercayakan bahwa segala yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami adalah yang terbaik. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, diberkati Pelkat PKB bersama dengan Yadia GPIB supaya tetap terus maju dan juga melakukan tanggung jawab mereka dengan sukacita. Sebagaimana Allah yang telah menyertai dan memberkati karya layan. Dan juga dipakai terus untuk menjadi alat menyatakan kasih Allah. Kami mendoakan jemaat Tuhan di dalam semua syukur dan semua pergumulan mereka. Biarlah di dalam tangan kuasa Tuhan saja yang menyempurnakan segala sesuatunya dan menopang mereka dalam segala perjuangan hidup dan iman mereka. Supaya mereka tidak menjadi tawar hati, tetapi percaya akan kuasa Tuhan yang sanggup mengubahkan segala yang tidak baik menjadi baik adanya. Dan membawa di dalam kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahteranya Tuhan. Menopang di dalam doa pemerintah TNI Polri, bahkan tenaga kesehatan dalam upaya untuk menekan bahkan meniadakan pandemi COVID-19 ini. Bersama dengan warga masyarakat dan warga gereja, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh dapat melakukannya juga. Dan Tuhan menolong setiap mereka, secara khusus pasien positif COVID yang melakukan isolasi mandiri ataupun dirawat di rumah sakit. Dengarlah segala pengharapan mereka Tuhan untuk boleh pulih dan melalui semua penderitaan itu di dalam kemurahan Tuhan. Dan Roh Kuduslah yang akan menghibur setiap keluarga yang berduka cita, sehingga mereka bisa memahami akan kasih Allah lewat duka cita sekalipun. Dan Tuhan akan menjamin keselamatan dan kehidupan keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Tuhan menjadi penghibur yang sejati bagi mereka. Terima kasih Bapa Sorgawi. Inilah doa pengharapan syukur yang boleh kami naikkan kepadamu. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan atasnya.
Mohon ampun atas semua salah dan dosa kami, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.